X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat X per X kuadrat dikali dengan kotangan X min Pi per 3. Dalam pengerjaannya, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara pertama adalah menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, dan cara kedua menggunakan turunan atau dalil L'Hopital. Nah, sebelum kita masuk ke cara pengerjaannya, kita perlu mensubstitusikan terlebih dahulu nilai X ke dalam bentuk limit tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk limit tersebut termasuk dalam bentuk tak tentu atau bukan termasuk dalam bentuk tak tentu. Karena apabila bentuk limitnya adalah bentuk tak tentu atau bernilai 0 per 0, kita bisa menggunakan dua cara tersebut, yaitu dengan cara teorema limit fungsi trigonometri atau dengan cara turunan. Akan tetapi, jika bentuk limitnya adalah bukan termasuk bentuk tak tentu atau bukan 0 per 0, kita bisa langsung saja mensubstitusikan nilai X ke dalam bentuk limit tersebut. Jadi kita langsung saja substitusikan nilai X-nya jadi 1 min cos kuadrat 0, karena X-nya adalah 0, dan X kuadrat itu 0 kuadrat. Dan 0 dikalikan dengan apa saja, termasuk dikalikan dengan kotangan X min Pi per 3, itu sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 min 1 per 0. Sehingga menghasilkan bentuk tak tentu, karena hasil yang diperoleh adalah 0 per 0. Maka dari itu, kita bisa langsung masuk ke pengerjaannya, yaitu dengan cara pertama terlebih dahulu, dengan teorema limit fungsi trigonometri. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperhatikan bagian atas atau pembilangnya terlebih dahulu, yaitu terdapat 1 min cos kuadrat X, di mana 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X, karena sesuai dengan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga bisa kita tulis terlebih dahulu di sini limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per X kuadrat dikali dengan kotangan X min Pi per 3. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Ada sin kuadrat X per X kuadrat. Sehingga bentuknya bisa kita pisahkan terlebih dahulu seperti ini. Yaitu limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per X kuadrat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya. Karena sesuai dengan teorema limit fungsi trigonometri yang mengatakan bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Sehingga bentuk dari hasil dari limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per X kuadrat itu juga sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kotangan dari X min Pi per 3. Kotangan itu merupakan kebalikan dari tangan. Dan karena kotangannya berada di bawah atau sebagai penyebut, maka ketika kita kalikan atau kita naikkan ke atas, bentuknya menjadi tangan X min Pi per 3. Karena tangan merupakan sin per cos, maka bentuknya bisa kita jabarkan sebagai berikut, yaitu dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari sin X min Pi per 3 per cos X min Pi per 3. Setelah itu, kita masukkan di sini angkanya 1 karena sesuai dengan teorema limit fungsi trigonometri. Dan kemudian di sini bentuk Pi-nya kita buka karena bentuk Pi adalah 180 derajat dan 180 derajat dibagi dengan 3 adalah 60 derajat, maka bisa kita tulis di sini limit X mendekati 0 dari sin X min 60 derajat per cos X min 60 derajat. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja nilai X sama dengan 0 atau kita substitusikan nilai X sama dengan 0-nya ke dalam bentuk limit ini. Yaitu menjadi 1 dikali sin min 60 derajat per cos min 60 derajat. Sebenarnya dalam pengerjaan ini kita bisa langsung saja menuliskannya 1 dikali tangan min 60 derajat. Akan tetapi jika ingin dijabarkan sin per cos bisa juga dengan menuliskannya sebagai berikut. Yaitu nilai dari sin min 60 derajat adalah min akar 3 per 2. Karena sin min 60 derajat itu sama dengan sin 300 derajat. Dan 300 derajat itu berada di kuadran 4, di mana nilai sin pada kuadran 4 adalah bernilai negatif. Jadi sin min 60 derajat sama dengan min akar 3 per 2. Dan untuk cos min 60 derajat itu bernilai positif, karena cos di kuadran 4 itu bernilai positif. Sehingga cos dari min 60 derajat adalah 1 per 2. Nah, di sini karena ada sama-sama ada 2, bisa kita coret. Sehingga menghasilkan 1 dikali min akar 3 per 1, atau hasilnya adalah min akar 3. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan dalil L'Hopital atau menggunakan cara turunan. Kita lakukan dengan menurunkan bagian pembilangnya terlebih dahulu. 1 min cos kuadrat X kita turunkan. Bentuknya bisa kita tuliskan menjadi 1 min cos X dikuadratkan. Bentuk ini hanya untuk mempermudah kita dalam menurunkan fungsi tersebut. Nah, di sini ada 1, turunan dari 1 itu kan 0, maka kita tidak perlu menghiraukannya. Dan min cos X dikuadratkan itu diturunkan menjadi min 2, karena pangkatnya kan turun menjadi min dikali 2, jadi min 2, dikali dengan cos X.
Nah, cos X di sini pangkatnya itu sudah menjadi berpangkat 1, karena pangkat 2 tadi dikurang dengan 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi yang berada di dalam kurung, yaitu turunan dari cos X. Nah, di sini saya sudah menggambarkan sebuah jam dinding untuk membantu kita dalam mempermudah pengerjaan penurunan limit trigonometri. Nah, di sini sin X turunannya adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Dan turunan dari min sin X adalah min cos X. Begitu juga turunan dari min cos X adalah sin X. Maka dari itu bisa kita tulis di sini dikalikan dengan min sin X. Karena turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian bentuknya tinggal kita rapikan menjadi sebagai berikut, yaitu min 2 dikali dengan min sin X dikali dengan cos X. Nah, selanjutnya, bagian penyebutnya juga kita turunkan, akan tetapi cara penurunannya sedikit lebih berbeda dan lebih rumit. Karena harus menggunakan rumus U aksen dikali V ditambah dengan U dikali V aksen. X kuadrat di sini adalah U. Dan kotangan di sini adalah V. Jadi U-nya adalah X kuadrat dan V-nya adalah kotangan X min Pi per 3. U aksen yang merupakan turunan dari U itu adalah 2X. Karena pangkat 2 di sini kita turunkan dan pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Sehingga U aksennya adalah 2X. Dan untuk V aksen yang merupakan turunan dari V-nya adalah min cosec kuadrat X min Pi per 3. Karena turunan dari kotangan adalah min cosec kuadrat X min Pi per 3. Nah, kita kan sekarang sudah memperoleh semuanya, baik U aksen, V, maupun V aksen. Maka dari itu, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. U aksennya kan 2X, jadi tinggal kita tulis di sini 2X. Dikali dengan V, V-nya adalah kotangan X min Pi per 3. Ditambah dengan U, U-nya kan adalah X kuadrat. Dan dikalikan dengan V aksen, yaitu min cosec kuadrat X min Pi per 3. Nah, setelah itu bagian pembilangnya kan ada sama-sama ada min. Kita kalikan jadi 2 sin X cos X. Karena min dikali min adalah positif. Nah, untuk bagian penyebutnya kita faktorkan X-nya. Karena di sini mereka sama-sama memiliki X. Yaitu terdapat di 2X dan X kuadrat. Kalau X-nya kita faktorkan menjadi X dikali buka kurung 2 kotangan X min Pi per 3 dikurang dengan cosec kuadrat X min Pi per 3 dikali dengan X. Nah, untuk bagian pembilangnya kan ada 2 sin X cos X nih. Sesuai dengan identitas trigonometri, 2 sin X cos X itu kan sama dengan sin 2X. Sehingga bisa kita tulis di sini sin 2X. Dan kita pisahkan limit X mendekati 0, sin 2X per X dikali dengan limit X mendekati 0, 1 per 2 kotangan X min Pi per 3 dikurang cosec kuadrat X min Pi per 3 dikali dengan X. Hal ini bertujuan agar ini memenuhi teorema limit fungsi trigonometri, di mana limit X mendekati 0 dari sin X per X kan sama dengan 1. Maka dari itu, limit X mendekati 0, sin 2X per X itu sama dengan 2. Sehingga kita tulis di sini 2 hasilnya dikali dengan, nah limit di sini X menuju 0-nya, kita substitusi X sama dengan 0. Karena di sini terdapat di bagian belakangnya ini min cosec kuadrat X min Pi per 3 dikali dengan X. Karena X-nya adalah 0, maka ini tidak perlu lagi kita hiraukan. Karena hasilnya kan 0. Apapun yang dikali dengan 0 kan hasilnya 0. Sini kita abaikan saja. Dan kita tulis di sini 2 dikali 1 per 2 kotangan min Pi per 3. Karena di sini sama-sama ada 2, maka bisa kita coret. Dan yang tersisa adalah 1 min kotangan min Pi per 3. Min Pi per 3 itu sama dengan min 60 derajat, karena Pi kan 180 derajat. Jadi 1 per kotangan min 60 derajat. Kotangan min 60 derajat itu sama dengan min akar 3 per 3. Sehingga hasilnya adalah min 3 per akar 3. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan dengan merasionalkannya, yaitu dengan mengkalikannya dengan akar 3 per akar 3. Di bagian penyebutnya, akar 3 dikali akar 3 itu kan 3, sehingga bisa kita coret dengan 3. Dan memperoleh hasil min akar 3. Nah, hasil yang diperoleh dengan menggunakan cara turunan ini kan sama dengan cara pertama tadi yang menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Maka dari itu, kalian bisa memilih untuk mengerjakan dengan cara yang menurut kalian adalah cara yang termudah. Baik itu cara pertama menggunakan teorema limit fungsi trigonometri, ataupun dengan cara kedua yaitu turunan.